Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas Perbankan Syariah A semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Pengenalan Teknologi Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Informasi Perbankan. Materi ini disusun oleh Saya Rahayu Pramudita dengan NIM 1914234. Nama saya Lia Amelia dengan NIM 191420022. Dan saya Afifa Cahyantoro dengan NIM 1914210. Baik, untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Saudari Rahayu Pramudita. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Pramudita dengan NIM 1914234. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas materi mengenai pengenalan teknologi Automatic Teller Machine atau ATM dalam sistem informasi perbankan dan konsep dasar anjungan tunai mandiri atau Automatic Teller Machine ATM. Anjungan tunai mandiri atau Automatic Teller Machine ATM merupakan salah satu layanan bank yang berbasis elektronik channel dengan tujuan agar nasabah dapat bertransaksi layaknya di kantor cabang dengan menggunakan mesin. Hal ini sangat memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi tanpa perlu datang ke cabang. Kehadiran ATM untuk nasabah juga merupakan keuntungan bagi bank dari segi operasionalnya, yaitu mengurangi antrian nasabah di bank. Dengan menggunakan ATM, nasabah dapat melakukan beberapa aktivitas seperti mengecek jumlah saldo, rincian transaksi, transfer antar rekening, membuat perintah cek, mengelola dana investasi, dan melakukan perdagangan saham. Jika dahulu nasabah harus mengantri panjang di cabang hanya untuk penarikan tunai dalam nominal wajar, transfer uang antar bank, atau untuk melakukan pembayaran, kini nasabah tidak perlu lagi datang ke cabang karena semua hal itu dapat dilakukan di mesin ATM yang tersedia. A. Konsep dasar anjungan tunai mandiri atau Automatic Teller Machine atau ATM. Automatic Teller Machine atau ATM dalam bahasa Indonesia adalah anjungan tunai mandiri yang dikembangkan oleh Luther George Simjian pada tahun 1939. 1. Pengertian anjungan tunai mandiri atau Automatic Teller Machine atau ATM. Anjungan tunai mandiri atau Automatic Teller Machine ATM merupakan salah satu teknologi sistem informasi yang digunakan oleh bank. Bank Indonesia lebih sering menggunakan istilah teknologi sistem informasi atau TSI. Pengertian ATM menurut LIPI 1992 adalah alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan di dalam atau di luar pekarangan bank, yang sanggup untuk mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi perbankan yang rutin. Menurut Ellen Florian, ATM adalah alat telekomunikasi berbasis komputer yang menyediakan tempat bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan tanpa membutuhkan kehadiran teller bank. Kasmir mendefinisikan ATM sebagai mesin yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara otomatis selama 24 jam dalam 7 hari termasuk hari libur. ATM yang dilengkapi dengan kartu plastik diterbitkan oleh lembaga keuangan bank yang disebut dengan kartu ATM. Dalam kartu ATM ini terdapat magnetic strip yang merupakan bentuk plastik pendek yang dilapisi dengan sistem magnet dan biasanya diletakkan pada kartu kredit ataupun kartu berharga lainnya. Pada magnetic strip tertulis data pribadi pemegang kartu, yaitu yang berisi nomor rekening, nomor pribadi, serta kode aksesnya. Tulisan ini ditulis dalam bentuk kode-kode tertentu dan hanya bisa dibaca oleh komputer yang dilengkapi dengan mesin khusus untuk kartu magnetic strip tersebut. Kartu ATM yang dikeluarkan oleh pihak bank menetapkan batas jumlah penarikan atau transaksi tunai maksimum per hari. Batas penarikan ATM ditetapkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kerusakan pada perangkat ATM. Selain itu, batas jumlah penarikan diterapkan untuk mengantisipasi kelebihan penyediaan uang tunai dalam ATM.
Pada umumnya, nasabah yang menggunakan fasilitas ATM akan dikenakan biaya administrasi, pengelolaan rekening, dan biaya bulanan kartu ATM. Besarnya biaya pengelolaan dan biaya bulanan kartu ATM ini bergantung pada ketetapan tiap-tiap bank. Ada 5 kepuasan yang dapat dirasakan nasabah apabila bertransaksi melalui ATM, yaitu kemudahan penggunaan jasa perbankan, keleluasaan waktu pelayanan, kecepatan dan ketetapan pelayanan, keamanan pelayanan, dan keragaman jenis pelayanan. Anjungan tunai mandiri atau Automatic Teller Machine (ATM) merupakan salah satu teknologi yang menerapkan konsep proses data berbasis digital. Device ini mempunyai 2 bagian penting, yaitu hardware yang terdiri atas unit pemroses dalam hal ini PC, serta device interface yang menghubungkan pemakai atau user melalui suatu kartu magnetik, dan software yang berfungsi sebagai interface yang menghubungkan user dengan sistem dalam kaitan data informasi. Kartu ATM adalah jenis APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana, yakni kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank LBS yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Fungsi dan manfaat ATM. Pada awalnya, penggunaan teknologi ATM dilakukan untuk membantu nasabah dalam melakukan penarikan uang tunai di cabang bank tersebut. Artinya, tidak ada fasilitas ATM, nasabah tetap membuka rekening pada suatu bank. Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi perbankan, khususnya pada ATM, telah mampu membalikan postulat seperti itu, yaitu nasabah yang akan membuka rekening di bank akan selalu menanyakan fasilitas ATM. Jika tidak tersedia, nasabah akan membatalkan pembukaan rekening di bank tersebut. Selain penarikan uang tunai, fungsi ATM adalah mempermudah kepentingan nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan, seperti informasi saldo, transfer, pembayaran umum, pembelian, pemindah bukuan, open transfer, dan pengubahan PIN. Selain itu, manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah dari pelayanan ATM tersebut antara lain: A. Melakukan transaksi perbankan dalam bentuk tunai ataupun non-tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang. B. Melakukan transaksi perbankan tanpa dibatasi waktu dan tempat karena layanan ATM online selama 24 jam. C. Tidak perlu menyimpan uang kertas terlalu banyak karena dengan menggunakan ATM bisa melakukan tarik tunai sesuai yang dibutuhkan. D. Menghemat waktu. Dan E. Aman. Adapun manfaat bagi pihak bank antara lain: A. Kemampuan menarik nasabah baru yang lebih banyak untuk menabung dan meningkatkan pendapatan. B. Mendorong nasabah agar lebih aktif menggunakan jasa perbankan. C. Mengurangi antrian nasabah di kantor cabang. D. Mampu membuka peluang munculnya produk dan jasa baru. E. Sebagai media promosi. Dan F. Mengoptimalkan jaringan komunikasi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Amelia dengan NIM 1914200022 akan melanjutkan materi mengenai sejarah dan perkembangan teknologi Automatic Teller Machine atau ATM. Oke, yang pertama, sejarah Automatic Teller Machine atau ATM. Automatic Teller Machine atau ATM dikembangkan oleh Luther George Simanjian pada tahun 1939. Pada tahun tersebut, Luther mendirikan ATM di Citibank yang terletak di New York. Namun, pemasangan mesin ATM di bank tersebut hanya berkisar sekitar 6 bulan dikarenakan banyak nasabah yang belum mengenal fungsi ATM. Perkembangan ATM terhenti selama kurang lebih 25 tahun. Pada tanggal 22 Juni 1967, Delaru kembali mengembangkan ATM pertama dan mendirikan ATM untuk pertama kalinya di London pada Bank Barclays. Selain itu, ATM telah mengenal adanya PIN yang dilengkapi oleh kartu plastik ATM. Munculnya ide PIN pada kartu ATM dikembangkan oleh James Goodfellow pada tahun 1965. Sejak saat itu, perkembangan ATM terus berkembang seiring teknologi yang semakin maju. ATM mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1960-an.
Di Indonesia, ATM baru dikenal sekitar 1 dasawarsa atau 10 tahun yang lalu. Adapun latar belakang terbentuknya ATM ini dilakukan oleh sektor perbankan yang bertujuan meningkatkan pelayanan, menunjang bisnis retail, menghadapi teknologi informasi antar bank, masyarakat, dan keterbatasan waktu sebagai sarana promosi. Mizan Mang merincikan sejarah ATM sebagai berikut. A. Banco Grab buatan Luther George Simanjang. Pada tahun 1961, Citibank of New York memasang sebuah mesin yang dinamakan Banco Grab. Mesin ini berbeda dari ATM yang dikenal sekarang karena fungsinya bukan untuk mengeluarkan uang, melainkan untuk menyimpan uang. Sekalipun demikian, dari penampilan dan desain, mesin ini sama persis dengan ATM yang dikenal sekarang. B. Mesin coklat John Shepherd Baron. Pada suatu hari, John Shepherd Baron terlambat untuk pergi ke bank di dekat rumahnya, sehingga ia tidak memiliki uang tunai selama akhir pekan. Peristiwa itu membuat Shepherd Baron berpikir bahwa uang seharusnya mudah diambil, semudah mengambil coklat di mesin penjual otomatis. Shepherd Baron memikirkan ide itu ketika sedang beristirahat setelah bekerja seharian di tempat percetakan dokumen keuangan. Delaru menemukan ide untuk membuat mesin otomatis yang mampu mengeluarkan uang. Ia pun membawa ide ini kepada atasannya, kemudian mempresentasikannya ke Barclays Bank. Mereka sangat antusias dengan ide ini sehingga pada 27 Juni 1967, Barclays Bank cabang The Five High Street mulai menyediakan mesin uang tunai, yang ketika itu mengeluarkan uang sebesar $10. Nasabah yang ingin menggunakan mesin harus memasukkan kertas voucher sekali pakai atau yang akan dikirimkan kembali ke nasabah untuk menghindari penipuan, dan tempat digit kata sandi yang saat ini dikenal sebagai PIN. C. Mesin ATM di Swedia. 9 hari setelah Barclays meluncurkan mesin uang tunai di Einfield, sebuah bank Swedia bernama Nixdorf juga memasang mesin ATM pertama mereka yang mengeluarkan kroner. Mesin ini dinamai bankomat dan hingga kini masih digunakan di banyak bahasa Eropa, termasuk bahasa Italia bankomat, untuk merujuk pada ATM. Dari titik ini, mesin uang tunai mulai menyebar ke berbagai negara. Westminster Bank di Inggris misalnya mengizinkan nasabah untuk menggunakan mesin ATM milik mereka sendiri pada tahun 1968. Dalam rentang waktu yang sama, nasabah di Jepang juga mengambil uang yen dari mesin mereka sendiri. Hingga tahun kemudian, sebuah mesin di Amerika Serikat mulai hadir di tengah masyarakat, tempatnya di Rockcliffe Center, Long Island, New York. Pemilik ATM, Semisal Bank, bahkan berani menyatakan bahwa bank kami buka pada pukul 9 dan tak akan pernah tutup lagi. Yang kedua yaitu perkembangan ATM. Automatic Teller Machine atau ATM terjadi peningkatan dan perkembangan yang sangat pesat dari alat pembayaran non-tunai dengan media kartu, seperti kartu debit, kartu kredit, dan kartu ATM. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pemegang kartu dan transaksinya yang diikuti pula dengan meningkatnya nilai transaksi. 3. Dampak perkembangan teknologi ATM. Selain membawa dampak positif, yaitu memudahkan nasabah dalam pengambilan uang tunai tanpa harus ke bank, perkembangan teknologi ATM juga membawa dampak negatif. Adanya kemudahan ATM yang terdapat di berbagai tempat strategis mengundang pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakannya, seperti melakukan pembobolan terhadap ATM tersebut. Berbagai modus pembobolan ATM pernah terungkap dan alat yang digunakan untuk mencuri adalah skimmer. Skimmer merupakan alat yang ditaruh di depan slot untuk memasukkan kartu ATM. Alat ini akan merekam atau mengambil data pada kartu ATM. Selain mengambil data pada kartu ATM, para pencuri juga harus mengetahui PIN dengan menambah papan keyboard palsu di atas keyboard asli. 4. Jenis-jenis ATM dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu menempel di dinding
dan berdiri sendiri dalam satu kesatuan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama on-premise ATM, yaitu mesin ATM yang berada di gedung yang sama dengan bank yang bersangkutan. Yang kedua ada off-premise ATM, yaitu mesin ATM yang berada di luar gedung bank yang bersangkutan atau di tempat-tempat umum. Adapun jenis mesin ATM adalah sebagai berikut. A. Mesin ATM yang dapat melakukan transaksi pengambilan tunai dan transaksi lain seperti inquiry saldo rekening, transfer, ganti PIN, pembelian dan pembayaran tagihan. Yang B. Mesin ATM non-tunai yang hanya dapat melakukan transaksi seluruh transaksi non-tunai seperti inquiry saldo rekening, transfer, ganti PIN, pembelian dan pembayaran tagihan dan tidak dapat melakukan transaksi pengambilan tunai. Yang C. Mesin ATM setoran tunai atau cash deposit machine yang dapat menerima setoran tunai dan inquiry saldo rekening. Mesin ATM ini tidak dapat melakukan transaksi pengambilan tunai, transfer, ganti PIN, pembelian dan pembayaran tagihan. Yang terakhir itu yang D. Drive-thru mesin ATM yang dapat melakukan seluruh transaksi seperti halnya ATM biasa, meliputi penarikan tunai, inquiry saldo transfer. Saat ini, beberapa bank yang menyediakan ATM drive-thru memiliki keunikan dalam lokasi dan bentuk karena didesain khusus untuk melayani nasabah tanpa harus turun dari kendaraan. Selanjutnya, akan teman saya sampaikan. Materi selanjutnya tentang macam-macam perangkat di mesin automatic teller machine ATM. Yang pertama, perangkat keras ATM terdiri sebagai berikut. A. CPU untuk mengkontrol antarmuka pengguna dan perangkat transaksi. B. Pembaca magnetik dan chip kartu untuk mengidentifikasi pelanggan. C. Papan ketik PIN mirip dengan tata letak papan kunci touchpad atau kalkulator, sering diproduksi sebagai bagian yang aman. D. Kriptoprosesor, umumnya bagian rangka yang aman. E. Monitor, digunakan oleh pelanggan untuk melakukan transaksi. F. Tombol fungsi, biasanya dekat dengan layar atau layar sentuh dan digunakan untuk memilih berbagai aspek transaksi. G. Mesin pencetak rekam untuk menyediakan pelanggan dengan catatan transaksi mereka. H. Ruang penyimpanan untuk menyimpan bagian-bagian mesin yang membutuhkan akses terbatas. I. Housing untuk estetika dan untuk melampirkan tanda tangan. Yang kedua, perangkat lunak. Sebagian besar ATM di seluruh dunia menggunakan sistem operasi Microsoft Windows, terutama Windows XP Professional atau Windows XP Embedded. Sejumlah kecil penyebaran masih menjalankan versi Windows OS seperti Windows NT, Windows CE, atau Windows 2000. Perangkat lunak ATM terkemuka yang beroperasi pada platform XVS diantaranya Triton Prims, Diebold Agilis Empower, NCR, Aptra 8, Absolute System, Absolute Interact, KAL Kalegnit, Ponix Interactive Visit ATM, dan Wincore Nixdorf Pro Topaz. Dan materi yang terakhir adalah proses kerja sistem operasi dan penyediaan automatic teller machine ATM. Yang pertama, proses kerja ATM pada umumnya sama dengan komputer melalui proses dan pengolahan data, yaitu sebagai berikut. A. Kartu ATM dimasukkan dalam mesin ATM sehingga akan dibaca oleh magnetic card reader yang ada di dalam mesin. Fungsi magnetic card reader hanya sebagai pembaca dan penerima data. B. Setelah dibaca, data tersebut dikirim ke sistem komputerisasi bank karena fungsinya hanya sebagai penerima data. Magnetic card reader tidak memiliki memori yang bisa menyimpan data nasabah. C.
Saat mesin berhasil membaca data dalam kartu ATM tersebut, mesin akan meminta data Personal Identification Number atau PIN. D. Setelah PIN dimasukkan, data PIN tersebut diacak dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem komputerisasi bank bersangkutan. Pengacakan data PIN ini dimasukkan agar data yang dikirim tidak bisa terbaca oleh pihak lain. PIN yang sudah diacak berikut diisi data dari kartu akan dikirimkan langsung ke sistem komputer bank untuk diverifikasi. E. Setelah data selesai diproses pada sistem komputer bank, data dikirim kembali ke ATM. Nasabah akan mendapatkan hal-hal yang dimintanya saat di ATM. Yang kedua, sistem dan strategi pengoperasian ATM. Beberapa sistem dalam pengoperasian ATM yaitu sebagai berikut. A. Pengoperasian secara offline. Mesin ATM tidak dihubungkan dengan komputer sentral, tetapi mesin tersebut beroperasi tersendiri. B. Pengoperasian secara online. Pengoperasian mesin ATM yang membutuhkan saluran komunikasi dan komputer sentral yang beroperasi 24 jam. C. Pengoperasian ATM bersama. Sistem ATM terdiri atas A. Stasiun kerja yang dapat diakses dengan kartu khusus atau disebut dengan mesin ATM. B. Remote komputer yang menyimpan dan memperbarui catatan pelanggan dan mengakseskan serta melaksanakan transaksi. C. Hubungan telekomunikasi antara mesin ATM dan remote komputer. Ada dua strategi dalam penyediaan ATM, yaitu sebagai berikut. A. Jaringan kerja milik sendiri, bank pembeli atau menyewa ATM, membeli atau membuat software, memasang sistem, memasarkan, dan mengeluarkan kartu desain yang dilakukan sendiri. B. Jaringan kerja ATM berbagi ATM dimiliki dan dioperasikan oleh lembaga keuangan lain, seperti joint venture atau pihak ketiga. Yang ketiga, sistem informasi manajemen pada ATM. Penggunaan ATM dalam perbankan merupakan contoh inovasi teknologi sistem informasi. Dengan ATM, bank-bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis melebihi pesaing mereka yang berlangsung beberapa tahun. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran atau switching cost ke dalam hubungan antara perusahaan dan konsumen atau pemasoknya. Yang keempat, kategori sistem penggunaan ATM. Pada dasarnya, sistem penggunaan ATM dibagi dalam 4 kategori, yaitu sebagai berikut. A. Showcase, atau pemakai ATM hanya digunakan sebagai simbol untuk memberikan kesan kepada nasabah terhadap kecanggihan penggunaan teknologi suatu bank. B. Profitabilitas. Bank masih memikirkan untung ruginya dalam menggunakan ATM sebagai salah satu bentuk pelayanan nasabah. C. Service. Bank tidak memikirkan lagi untung rugi, tetapi memberikan pelayanan yang memiliki nilai tambah sebagai bentuk kepuasan. Dengan pelayanan tersebut, nasabah merasa puas dan setiap pelayanan terhadap bank. D. Distribution channel. Peranan ATM dapat mewakili sebuah kantor cabang bahwa seluruh transaksi melalui teller dapat dilakukan di ATM. Oleh karena itu, tidak salah apabila ada anggapan bahwa ATM merupakan simbol layak bank secara keseluruhan. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok 8 presentasikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.